العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وسلم وعظم وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memulihkan kita dengan agama Islam ini, sehingga siapapun yang ada kaitannya dengan agama Allah yang mulia ini, maka dia menjadi mulia, yaitu dengan cara mengamalkannya, dengan cara mempelajarinya, serta menerapkan keislaman tersebut di dalam setiap sisi kehidupan kita. Dan untuk syukur kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, dalam keadaan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu umat yang menjadi mulia dengan sebab Nabi yang paling mulia. Sehingga apapun dan siapapun yang ada kaitannya dengan Nabi yang mulia ini, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Makkah Al-Mukarramah sebelumnya adalah tanah yang tandus, tapi dikatakan di situ lahir manusia yang mulia, maka kota Makkah menjadi mulia. Madinah dulu adalah disebut Yathrib, kota yang penuh banyak penyakitnya. Tapi ketika Nabi hijrah di sana dan diwafatkan, dimakamkan di sana, maka Madinah menjadi kota paling mulia setelah Mekah dan Madinah. Para sahabat, orang-orang Quraisy, sampai kepada level kaum jahiliyah, itu menjadi mulia dikarenakan Nabi Muhammad ada di tengah mereka. Bahkan Al-Quran Al-Karim itu adalah kitab yang paling mulia, diturunkan kepada manusia yang paling mulia. Umat ini, umat Nabi Muhammad, menjadi umat yang paling mulia dikarenakan kita sebagai umat Nabi yang paling mulia. Allah Ta'ala berfirman: kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah ditampilkan kepada seluruh manusia. Yang mana sifat-sifat umat terbaik ini diantaranya adalah ta'muruna bil ma'ruf, yaitu kalian sedang memerintahkan kepada kebaikan, tidak egois di dalam masuk surga. Dia ingin mengajak siapapun yang dia kenal untuk masuk surga bersama-sama. Wa tanhauna 'anil munkar, dan senang mencegah kemungkaran. Tidak tega melihat saudaranya sama muslim menjadi calon-calon neraka, tidak tega, sehingga dia tarik tangan mereka untuk menjauhi kemaksiatan. Wa tu'minuna billah, dan ciri yang ketiga adalah mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk kajian kita di malam ini kita akan membahas tentang siapa itu Nabi Muhammad SAW. Kemarin telah kita bahas tentang bagaimana kita wajib mengenal Allah dan sampai batas mana kewajiban kita ini mengenal Allah. Makanya sekarang kita akan membahas bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Dikatakan mencintai Nabi hukum yang wajib. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang artinya tidak dianggap beriman salah seorang dari kalian
Tidak dianggap beriman kita ini kecuali sampai kata Nabi, aku menjadi manusia yang paling dia cintai. Aku menjadi manusia yang paling dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, bahkan daripada seluruh manusia. Sehingga dalam hal ini kita sebagai umat Nabi Muhammad memiliki beban kewajiban. Apa itu? Harus menjadikan Nabi Muhammad manusia yang paling kita cintai. Harus menjadikan Nabi Muhammad prioritas utama kita daripada setiap manusia. Dan ini Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka. Artinya, seumpama Nabi itu nyuruh kita untuk berkorban nyawa, wajib kita ini untuk berkorban nyawa. Saking besarnya jasa Nabi untuk kita. Itu dengan sebab Nabi Muhammad, Allah menyelamatkan kita dari neraka. Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mengerti cara bertaat, yang mengerti akan Allah Ta'ala, mengenal akan iman-iman dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini seseorang tidak mungkin bisa mencintai kecuali dia harus kenal terlebih dahulu. Sehingga ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tidak mungkin orang itu mengaku cinta Nabi kalau dia itu tidak kenal Nabi. Bahkan para ulama-ulama terdahulu, mereka ini saking sayangnya kepada umat-umat yang akan datang, yaitu kita ini, mereka menulis untuk kita biografi-biografi Nabi. Dengan tujuan apa? Agar orang-orang yang jauh masanya dengan Nabi mulia ini jangan sampai juga jauh dari cintanya. Kita memang bolehlah kita ini tidak hidup di zaman beliau, tapi jangan sampai di akhirat juga tidak kumpul dengan beliau. Karena itulah banyak kita dapati para ulama terdahulu itu menulis biografi Nabi Muhammad, yang mana disebut sekarang ini dengan maulid-maulid. Ada maulid Barzanji, ada maulid Ad-Daibai, ada maulid Al-Habsyi Wasifud Duror, ada maulid Syaraful Anam, ada maulid Al-Azam dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya agar umat yang akhir ini jangan sampai tidak mendapatkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mengenal Nabi Muhammad lebih detail itu termasuk keimanan. Ya. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kita di dalam rukun iman ada beriman kepada para rasul. Artinya apa? Artinya wajib kita ini mengimani bahwasanya Allah mengutus para rasul. Ada rasul, ada nabi. Nabi itu ada perbedaan sedikit dengan rasul. Jadi kalau nabi itu manusia, ya, insanun, dzakarun, hurun, manusia, laki-laki, merdeka, bukan budak. Ya. Uhiya ilaihi bisyar'in, yang dia mendapat wahyu dengan suatu syariat. Salimin minal munafirat, yang dia terjaga dari penyakit-penyakit yang membuat orang menjauhi mereka. Mereka terjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau mereka diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu, maka mereka juga rasul. Kalau tidak diperintahkan menyampaikan syariat, alias itu syariat untuk diri mereka sendiri, maka mereka hanya nabi, bukan rasul. Jadi dari sini rasul lebih khusus daripada nabi. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Dan disebutkan ketika dalam Sahih Ibn Hibban, Nabi Muhammad pernah ditanya, kam adalul anbiya, wahai Nabi Muhammad, ada berapa jumlah para nabi? Maka beliau menjawab, mi'atu alfin wa arba'u wa ishruna alfa. Jumlah para nabi itu semuanya, mulai zaman Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad,
ada 124.000 nabi. 124.000 nabi. Dan yang rasul, kata Nabi, wa rusul minhum, dan yang rasul di antara 124.000 itu 313. Dosa kok banyak betul ya. Yang wajib kita apalkan namanya satu persatu itu ada 25 rasul. Karena itulah kita ini sekarang kalau masih belum hafal nama rasul masih berdosa. Karena wajib mengetahui nama-nama rasul yang ada di Al-Quran. Selain mereka, kita nggak wajib mengetahui. Karena Allah Ta'ala berfirman, minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara rasul itu ada yang sudah kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, dan di antara mereka juga ada yang nggak pernah kami ceritakan, artinya belum kami ceritakan. Dari sini Nabi saja tidak disebut oleh Allah Ta'ala nama-nama rasul-rasul semua. Sehingga dalam ini kita tidak diwajibkan mengetahui semua nama rasul yang 13. Tapi yang 25 ini wajib kita tahu ya. Nah, di dalam hal ini yang harus diketahui bahwasanya Nabi itu harus manusia. Tidak ada Nabi dari malaikat atau bangsa jin. Tidak ada. Yang kedua, dia laki-laki. Sehingga di sini kita ketahui Siti Maryam bukan Nabi. Ibunya Nabi Musa bukan Nabi. Walaupun dalam Al-Quran kayak mereka dapat wahyu. Wa idza wahayna ila ummi Musa an-Nabi. Ketika kami wahyukan kepada ibunya Musa, itu apa? Susuilah bayi. Itu bayi Musa yang sebelumnya dialirkan ke sungai, tahu-tahu didapat oleh keluarga Fir'aun dan mencari siapa yang bisa menyusui ini, yang dapat ibunya sendiri. Ini bukan wahyu tapi ilham. Sama dengan kepada Siti Maryam. Siti Maryam bukan Nabi. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi dari perempuan. Nabi itu semuanya laki-laki. Merdeka. Tapi merdeka bukan budak. Dari sini ulama mengatakan Sayyidina Luqman al-Hakim yang terkenal nama Surah Luqman itu bukan Nabi, karena beliau ibunya seorang budak. Biasanya kalau ibunya seorang budak, anaknya budak juga. Cuma beliau merdeka. Tapi sepakat ulama jumhur bahwasanya beliau ini bukan Nabi, hanya orang soleh yang mengikuti Nabi di masanya. Nah, kemudian untuk para rasul-rasul yang 25 ini, kita mengenal ada ulul azmi, yaitu para pemimpin rasul yang 25 ini paling unggul 5 ini. Namanya ulul azmi. Ulul azmi ini yang pertama Nabi kita Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Nuh alaihissalam, dan yang kelima Nabi Isa alaihissalam. Tiga ulul azmi karena mereka ini punya kesabaran di atas rata-rata para nabi. Ya. Kalau kita perhatikan Nabi Ibrahim digelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi. Dikarenakan beliau itu setelah menikah dengan Siti Sarah lama dan memiliki anak. Akhirnya Siti Sarah menyuruh beliau menikahi pembantunya namanya Siti Hajar. Pas menikah dengan Siti Hajar langsung lahir Nabi Ismail alaihissalam. Karena ada sedikit kecemburuan, maka Nabi Ismail membawa Siti Hajar ke tempat yang tandus namanya Mekah Al-Mukarramah. Belum ada Baitullah, belum ada Baitullah. Ya, Ka'bah belum terbangun. Setelah itu Siti Sarah punya anak namanya Nabi Ishaq. Ya. Nabi Ishaq ini memiliki putra namanya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub inilah yang digelari Israil. Sehingga Bani Israil putra-putra Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub memiliki 4 istri. Dari 4 istrinya lahir 12 laki-laki. Dan semuanya nabi. Di antaranya adalah Nabi Yusuf,
dan Nabi Bunyamin itu di dalam satu ibu. 12 ini nabi semua. Dari 12 nabi inilah muncul nabi-nabi yang jumlahnya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu itu. Ya. Jadi setidaknya inilah dibilang Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari Nabi Ismail tidak ada keturunan nabi, tapi Allah beri paling afdolnya nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi dari Nabi Ishak banyak para anbiya. Cuma dari Nabi Ismail Allah memberi satu nabi tapi mengalahkan seluruhnya. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ana ibnu Dzabihain." Aku ini putra dua manusia, dua orang yang hampir disembelih. Aku ini putra dua orang yang hampir disembelih. Yang pertama adalah Nabi Ismail. Karena disebutkan awal muasal ibadah korban itu ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putranya dan digantikan oleh Allah dengan seekor kambing dari surga. Nah, sehingga di sini yang hampir disembelih Ismail. Yang kedua siapa? Ayah Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Disebutkan bahwasanya Abdul Muthalib ini punya anak laki-laki 9. Pas beliau itu istrinya hamil, beliau bernada, kalau ini laki-laki juga, ya akan aku sembelih, aku korbankan. Ya, namanya orang jahiliyah, belum ada syariat di masa itu. Pas yang lahir paling ganteng, paling tampan. Kenapa? Nur Nabi Muhammad di situ. Nurnya Nabi Muhammad pada Abdullah ini. Akhirnya sayang betul, ini yang paling ganteng, paling lucu. Sehingga dia tanya ke dukun-dukun situ, kayak apa ini? Saya sudah nadar kalau punya anak yang ke-10 laki-laki mau tak sembelih. Kayak apa cara membatalkannya? Oh, harus ganti 100 juta. Akhirnya beliau yang beli 100 juta itu gantinya Abdullah. Disebutkan Sayyidina Abdullah ini termasuk laki-laki yang banyak diminati oleh perempuan satu orang. Ya wajar, ada Nur Nabi Muhammad di sini. Tapi setelah beliau menikah dengan Siti Aminah, ya, dan berpindah cahaya itu dari sulbi Sayyidina Abdullah ke rahimnya Siti Aminah, orang melihatnya luar biasa, tidak ganteng kayak dulu. Kenapa? Ya wajar, penyebabnya pindah sudah. Nur Nabi Muhammad SAW. Sini dalam hal ini yang akan kita bahas tentang Nabi Muhammad. Suatu kali pernah seorang sahabat ini mau bertanya hakikat Nabi. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, maka kunta Nabi ya Rasulullah, sejak kapan sampai ini jadi Nabi itu mulai kapan?" Maka beliau mengatakan, "Kuntu nabiyyan wa ana lam yujaddidu fi nabi." Aku sudah menjadi Nabi ketika Adam masih bentuk tanah. Adam belum jadi apa-apa, bentuk tanah masih, aku sudah jadi Nabi. Sehingga disebutkan bahwasanya Nabi itu, kata Nabi, wa uqalu min sulbin tahir min aslabin tahir ila rahmi tahir. Aku ini, kata Rasulullah, berpindah-pindah dari sulbi yang suci ke rahim yang suci terus. Bahkan disebutkan ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, itu malaikat paling senang memandang punggungnya Nabi Adam. Paling senang. Kenapa? Ada Nur Nabi Muhammad di sini. Karena itulah ketika Allah menciptakan cahaya yang cemerlang ini, ya. Kemudian setelah itu menciptakan macam-macam dari cahaya ini. Ada langit, ada bumi, ada malaikat. Maka malaikat ketika melihat cahaya ini yang belum bentuk manusia, mereka berbincang-bincang mengatakan, "Gila wa ada." Oh, ini mungkin jika bakal Nabi Adam. Karena malaikat ngerti yang selanjutnya. Allah menjawab, "Qala Adam bihi uniduhu 'ala al-marad." Oh, enggak. Justru Adam berkat cahaya ini aku memberi dia derajat yang tertinggi.
Apa itu? Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Kenapa disuruh sujud? Karena ada surbi, di surbinya ada Nur Nabi Muhammad. Coba gak disuruh itu malaikat sujud ke Nabi Adam, tapi di surbinya ada Nur Nabi Muhammad. Dari sinilah Nabi Adam mendapat derajat tinggi gara-gara ada Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan ketika Nabi Adam turun ke bumi gara-gara memakan buah kurma, itu turun dan Nabi Muhammad masih di surga. Bahkan Nabi Adam itu memiliki anak rata-rata kembar, laki perempuan, sampai 20, berarti 40 ya. 10, 20 putra, 20 putri. Yang terakhir Nabi Syekh tidak ada kembar. Kenapa? Karena ada sulbi, di sulbi ada Nabi Muhammad. Jadi berpindahnya cahaya Nabi Muhammad dari sulbi Nabi Adam itu di anak terakhir. Karena ini anak terakhir dan ada cahaya Nabi, maka gak boleh ada saing. Nabi gak boleh adanya dua kakak, gak ada kembaran. Kenapa? Karena ada cahaya Nabi di sini. Bahkan Nabi Adam berpesan, wahai Syekh, jangan kau letakkan cahaya ini kecuali kepada yang baik. Di masa itu gak ada lagi manusia kecuali putra putri Nabi Adam, sehingga beliau kawinkan silang. Ya, kembaran satu kawin dengan kembaran dua seperti itu. Nah, ketika Nabi Syekh ini juga sama, berpindah ini cahaya Nabi dari lahir ke surga. Dan Nabi pernah bersabda, "Ma wulidtu min sifa, inna ma wulidtu min nikah." Aku tidak pernah terlahir, cahayaku ini tidak pernah terlahir dari sebab perzinahan. Semuanya karena pernikahan yang sah menurut syariat di masa itu. Semuanya seperti itu. Bahkan di masa-masa Sayyidina Abdullah, memang syariat belum ada. Mekah itu termasuk kota yang gak pernah diutus seorang nabi di sana. So, Nabi Ibrahim dari utus di sana. Nabi Ibrahim diutus di Palestina. Cuman suruh bangun Ka'bah di sana. Karena itulah ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad dan lahir di Mekah, diangkat menjadi nabi itu di Mekah. Allah berfirman, "Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun." Agar engkau ya Muhammad memberi peringatan kepada suatu kaum yang kakek moyang mereka gak pernah ada yang ngasih peringatan. Maksudnya apa? Gak pernah ada nabi yang diutus kepada mereka. Sehingga dalam hal ini, karena tidak ada syariat yang diterapkan untuk daerah Mekah sekitar, maka tidak ada istilah mukmin dan kafir. Dan istilah kafir. Kenapa demikian? Ya bagaimana kita bisa bilang kafir mungkin aja belum dikenalkan? Dan mungkin Allah Ta'ala menghukum seseorang ketika peraturan belum ada. Peraturan belum ada. Di mana peraturan itu? Nabi diutus. Jadi kita perhatikan bahwasanya kakek Nabi meninggal, Nabi umur 8 tahun. Ayah Nabi meninggal, Nabi belum lahir. Ibu Nabi meninggal, Nabi baru 6 tahun. Menunjukkan apa? Mereka semua ada di zaman belum ada syariat. Sehingga nggak boleh dibilang mereka kafir. Karena kafir itu di masa ketika syariat sudah ada, yang ikut namanya beriman, yang nggak ikut namanya kafir. Baru muncul kafir di situ. Bagaimana dibilang kafir sementara syariat belum ada? Yang baru syariat siapa? Nabi Muhammad. Kapan dapatnya? Umur 40 tahun. Umur 40 tahun baru Nabi dapat syariat. Sehingga yang meninggal sebelum Nabi Muhammad umur 40 tahun dipastikan selamat dari neraka. Dipastikan. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menyiksa seseorang sebelum dikasih syariat. Dia nurut masuk surga, tidak nurut neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan." Dan kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya apa?
Sebelum Rasul itu diutus, maka kaum itu tidak ada kewajiban, gak ada yang diharamkan. Walaupun zina, walaupun kenapa? Gak ada syariat. Walaupun minum khamr, walaupun mama gak pakai pakaian, walaupun kenapa syariat belum ada. Kok bisa ada larangan, ada kewajiban? Kewajiban itu datang dengan syariat bawah nanti. Dari sini kita ketahui kakek moyang kita di Indonesia, ya, yang hidup, yang mereka ini dan hidup sebelum ada ulama atau sebelum Islam masuk ke Indonesia, itu dipastikan selamat dari neraka. Kakek moyang kita yang mungkin belum mengerti Islam, karena Islam belum masuk ke Indonesia, itu mereka selamat dari siksa. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban untuk beriman. Lalu yang bawa keimanan ini Nabi. Kalau nggak Nabi ya berarti pewarisnya para ulama. Ulama belum masuk ke Indonesia, sudah aman. Jadi jangan dikira rekonsiliasi terangkan semua dari mana sampai apa. Justru yang rawan itu kita sudah ngerti Islam tapi masih nggak lurus Islam, masih milih agama lain. Nah ini yang di sini baru. Ya, atau yang sekarang mungkin ya, yang di hutan Amazon nggak pernah ada ustadz nyampe situ, nggak ada. Jabatan rekor nggak ada nyampe situ, Pak, bisa meninggal di situ. Sehingga dia di sana itu karena akses untuk kenal Islam nggak ada. Media nggak masuk, koran nggak masuk situ, ya, internet nggak masuk situ. Walaupun zaman sekarang itu mereka ini dalam keadaan tidak ada siksa. Dan subhanallah, kita dapat kabar tadi pagi bahwasanya di Eropa itu peningkatan orang masuk Islam sangat drastis. Di Perancis itu biasanya per hari 80 orang yang masuk Islam. Ini 400 per hari. Dan semua 90% pemuda-pemudi. Kenapa? Melihat di Gaza. Lihat itu di sana kita melihat agama benar. Di Gaza kami melihat agama benar. Kenapa? Mempertahankan agamanya sampai banyaknya. Dari situ tiap hari 400 sampai dibilang kami tidak bisa ketemu lagi. Dan itu bukan mereka sendiri, bawa orang tuanya. Karena di sana agak keras. Setiap ada yang masuk Islam harus disetujui orang tua, tanda tangan. Orang tuanya datang. Iya, kami tidak paksa. Memang anak saya ini ingin masuk Islam. Orang tuanya masih Kristen. Itu tiap hari 400. Kenapa? Ya. Jadi sini kita tidak tahu ya. Allah SWT itu pasti sudah ngatur semua. Karena kita suruh, ya kenapa ya Allah gak ditolong sana? Ya, Allah punya cara sendiri. Kadang-kadang dakwah itu gak harus masuk ke sana. Cukup dengan ini hidayah turun. Dia pernah Habib Umar itu mengatakan waktu di Jakarta, kalau salah 5 tahun yang lalu, dan caranya mengatakan, mungkin dari kalian yang hadir ini nanti akan melihat hidayah Islam. Dan Islam bukan timbul di Arab, tapi dia timbul di Eropa. Islam jaya itu timbulnya di Eropa, bukan dari negara Asia mana. Beliau pernah ngomong gitu. Mungkin kalau yang masih hidup bisa melihat itu. Ini menunjukkan memang gerakannya sangat-sangat cepat. Kenapa? Karena tadi Allah yang ngasih hidayah. Kita cuma usaha. Tapi tidak ada ustaz yang kesal tapi langsung dengan media masyarakat. Nah kemudian Nabi kita Muhammad SAW yang wajib kita ketahui, yang pertama beliau lahir di Mekah. Ya, kemudian ibu beliau Siti Aminah binti Wahab, ayah beliau Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan menghafal nasab beliau itu wajib. Menghafal nasabnya Nabi Muhammad itu wajib. Ya. Karena itulah Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, man abaru? Wahai Rasulullah, siapa saja sih kakek moyang Anda ini? Kata beliau, ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Qurra bin Lu'ay
bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nawr bin Kinanah bin Husaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Ma'ad bin Adnan. Beliau menyebutkan sampai Adnan. Ulama mengatakan Adnan ini hidup di masa Nabi Musa. Sehingga dalam hal ini wajib kita hafal itu sampai Adnan ini wajib. Kadang-kadang mama ditanya kakek Nabi aja nggak paham. Tidak paham kakek Nabi. Bahkan banyak anak-anak muda ditanya siapa orang tua Nabi. Padahal itu ilmu dasar untuk kita bisa dapat mencintai Nabi. Bagaimana mengaku cinta kalau enggak kenal? Nah, ibu beliau Siti Aminah binti Mahab binti Wahab bin Abi Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Kilab ini kakek Nabi yang ke-6 gabung di sini. Kilab bin Murrah bin Kab sampai kepada Adnan. Jadi kedua orang tua Nabi ini kalau dibilang sepupu 4 kali atau 5 kali, karena sama-sama kumpul di kakek namanya Kilab. Nah kemudian ketika Nabi berumur masih di kandungan sang ayah wafat, kemudian beliau itu sempat disusukan kepada Siti Halimah As-Sa'diyah di desa namanya Bani Sa'ad. Di sana beliau 4 tahun. Bahkan di waktu itu beliau mengalami pembedahan hati pertama kali. Dada beliau dibelah, diambil hatinya, dicuci. Dicuci ini dalam keadaan beliau sadar, beliau melihat. Disebutkan dalam riwayat Nabi itu waktu itu didatangi tiga orang malaikat menyerupai manusia. Kemudian didudukkan di atas batu besar, dibelah dari bawah sini sampai di bawah pusat. Jadi bawah dada bawah pusat. Dikeluarkan hati beliau, dicuci dengan air zam-zam. Bahkan wadah tempat cucinya itu dari emas. Wadah dari emas bentuknya haram. Kecuali dari surga. Ini dari surga ini buatan manusia tidak apa-apa. Kalau wadah dari emas aslinya haram, haram dipakai, haram dijual, ya, haram dibuat. Itu kalau wadah sendok apapun itu piring dari emas hukumnya haram dan dari perak. Tapi kan dari surga aman. Jadi ini pakai air zam-zam menunjukkan kenapa nggak pakai telaga Kautsar? Karena zam-zam lebih utama dari telaga Kautsar. Kalau telaga Kautsar lebih utama pasti dipakai buat cuci hati Nabi. Tapi enggak, malaikat pakai zam-zam. Di sini disebutkan oleh seorang ulama mengatakan paling afdolnya air dunia akhirat. Dunia akhirat paling afdolnya air adalah air yang pernah keluar dari jari jemari Nabi Muhammad. Pernah disebutkan dalam perang Tabuk. Nabi waktu dalam perang Tabuk itu banyak sahabat yang kurang air minum. Sehingga Nabi akhirnya memanggil, "Mbak, siapa yang masih sisa air minumnya?" "Ya Rasulullah." Nah, jeluk tangan Nabi dalam dikeluarkan keluar dari semuanya kumpul, semuanya ambil. Itu mencukupi seluruhnya dong. Dan itu paling afdal. Kenapa? Karena keluar dari jasa paling mulia, keluar dari penyebab surga ada ini manusia. Kalau kau mikir ini paling apa? Sehingga disebutkan itu bukan 1-2 sahabat, ribuan sahabat lihat langsung itu air. Bahkan ada yang minum langsung dari tangan, nggak pakai bejana lagi. Apa yang disebutkan? Apa? Min usbu'aini khadab wal jayshari madani. Dan apa? Wahai manusia yang keluar air dari jari-jarinya dan mencukupi seluruh pasukan yang ada. Nah itu yang pertama. Yang kedua baru zam-zam. Yang kedua baru telaga Kautsar. Yang keempat sungai Nil yang di Mesir. Baru semua sungai yang di dunia. Ya. Jadi paling penting adalah keluar yang dari Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian setelah melihat itu Siti Halimah takut, sehingga dikembalikan ke ibunya.
Jika dengan ibunya nggak lama, beliau 2 tahun. Ibunya wafat di pertengahan ketika beliau habis mengunjungi paman-pamannya. Kesepulang di desa Abuan sang ibu sakit sejak wafat. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh sang kakek umur 8 sampai umur 8 tahun. Sang kakek wafat. Sang kakek sebelum wafat menyerahkan pengurusan cucu yang sangat tercinta ini kepada anak namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini anak yang paling fakir di antara anaknya dan paling banyak anaknya, cuma paling sayang. Karena itulah Nabi diberikan kepada Abu Thalib karena paling sayang. Dan dengan Abu Thalib ini lama, bahkan sampai beliau itu jadi penggembala Ka'bah, menjadi diajak berdagang ke Syam umur 12 tahun itu dengan Abu Thalib. Pada umur 25 tahun beliau menikah dengan Siti Khadijah al-Kubra, yang waktu Siti Khadijah umurnya sudah 40 tahun. Siti Khadijah ini sebelum dengan Rasulullah sudah menikah 2 kali. Ya, yang pertama dengan Halah, dengan Abu Halah, yang kedua dengan Umar dan Ibn Safi. Ya. Sehingga Nabi SAW itu punya anak tiri dari sini. Dia punya anak tiri daripada Siti Khadijah. Dari Siti Khadijah ini Nabi Muhammad dikaruniai putra dan putri hampir semua dari Siti Khadijah. Ya, antaranya adalah Al-Qasim. Qasim ini anak pertama. Itulah Nabi digelari Abul Qasim. Meninggal waktu kecil, belum 3 tahun sudah wafat. Yang kedua adalah Abdullah, digelari At-Thayyib At-Thahir, juga meninggal waktu kecil. Kemudian Siti Zainab, di Zainab ini sampai besar, bahkan dinikahi oleh sebelum Nabi jadi Rasul ya. Sebelum Nabi umur 40 tahun ini sudah menikah dengan pemuda yang bernama Abu Aswid Qabih. Ya, namanya belum Islam, istilahnya belum ada Islam memang di masa itu. Kemudian ada Siti Ruqayyah, itu dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan setelah Islam. Kemudian ada Siti Kulthum. Setelah Siti Ruqayyah wafat, maka Sayyidina Utsman menikahi Siti Kulthum. Itulah beliau digelari Dzunurain yang memiliki 2 jari. Karena 2 putri Nabi pernah menjadi istri beliau. Dan yang selanjutnya Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah ini menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang beliau sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun yang satunya adalah Siti Ibrahim. Siti Ibrahim ini dari istri yang bernama Khadijatul Kibtiyah. Kibtiyah ini tapi tidak lama, Siti Ibrahim juga istilahnya meninggal waktu kecil. Nah, kemudian Nabi SAW ketika umur 35 tahun, beliau dengan para orang Quraisy membangun Ka'bah yang sempat rusak, dibangun kembali. Ya, Ka'bah sudah terbangun, tapi di masa Nabi umur 35 tahun, Ka'bah ini sempat gobel. Gobel ini rusak sedikit, tapi bawahnya gara-gara banjir. Akhirnya ini harus dihancurkan dulu, nggak bisa langsung ditempel. Tapi dari berani kan itu Baitullah. Sehingga akhirnya ada seorang ketua di situ, sudah saya aja dulu. Saya ambil dulu 1 ban. Kalau saya besok ada apa-apa, kalau saya lanjut dulu. Nanti ada border. Tapi kalau saya aman-aman aja lanjut dulu. Karena kita untuk kebaikan, dia juga 1. Besoknya aman, langsung diratakan sudah, dibangun kembali. Nah, karena dana yang sempit, akhirnya Ka'bah itu tidak sebesar yang di zaman Nabi Ibrahim. Lebih pendek 9 meter ya. Dan lebih kecil. Untuk menandai Ka'bah ini harusnya segini, kok jadi segini, itu dikasih video Ismail. Yang biasanya kalau untuk itu masuk Ka'bah. Itulah orang tawaf kalau terobos itu nggak sah, karena tawaf itu harus di luar Ka'bah. Ini dia masuk Ka'bah ya. Sehingga dalam hal ini ada kalau begini misalnya di Ismail itu masuk Ka'bah. Kenapa nggak sampai segitu? Dananya kurang di masa Nabi Muhammad. Karena itulah lebih kecil dan lebih pendek.
Sampai sekarang seperti itu kan. Nah, baru umur 40 tahun Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama di bukit di Gua Hira. Ya, di Gua Hira disitulah Nabi didatangi malaikat Jibril alaihissalam dan mendapat wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq 1-3. Itu pertama. Kemudian tidak turun wahyu sampai hampir 3 tahun. Vakum wahyu 3 tahun. Baru kemudian turun lagi surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Itu setelah 3 tahun. Baru berkelanjutan turun ayat. Dan Nabi SAW pertama kali yang didakwai adalah keluarganya. Tapi lihat banyak keluarga itu yang banyak. Sehingga beliau dalam kurun 13 tahun itu dakwah di Mekah saja. Ketika sudah banyak ditentang, bahkan sahabat ini banyak yang dilukai, yang dibunuh banyak, maka Nabi dulu dapat izin untuk hijrah. Setelah Nabi itu dibuat sayembara, orang-orang kafir Quraisy di sayembara yang bisa mendapatkan kepala Nabi Muhammad dapat 100 unta rebutan. Tapi yang akhir ini ya, sehingga beliau hijrah jalan dulu sekarang aja. Kalau kita tahu Mekah ke Madinah itu jalannya itu ya Allah sangat-sangat berat. Paling yang bagus cuma jalan rayanya, tapi bukit-bukitnya berat. Itu zaman sekarang yang tambah seperti yang mana? Itu Gua Hira itu sampai kalau dari bawah yang jalan sambil baca Yasin itu bos-bos. Ini Siti Khadijah waktu Nabi makan di Gua Hira hampir tetap ke makanannya. Dan cuma ngecek aja Rasulullah ada corona. Hampir. Sekarang aja capek apalagi dulu. Tapi karena cintanya sama Khadijah. Jadi kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah beliau disambut karena Islam sudah nyebar duluan di Madinah. Berapa sahabat yang dikirim ke sana dan ahli Madinah ahlan wa sahlan. Kenapa? Karena mereka ahli Madinah ini mengerti Nabi akhir zaman itu dari Yahudi. Jauh sebelum Nabi hijrah, kira-kira tahun yang lalu itu Yahudi sudah di sana. Kenapa? Karena mereka mengharap Nabi akhir zaman muncul dari mereka. Karena mereka tahu Nabi akhir zaman akan ada di tempat yang banyak rumahnya, dicari sampai ketemu namanya Madinah. Itu nggak usah tahu di sana itu sampai ada berapa suku Yahudi di sana. Hanya mengharap semoga Nabi akhir zaman dari mereka. Tapi Allah berbeda-beda. Allah jadikan Nabi akhir zaman dari Bani Ismail, bukan dari Bani Ismail. Ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan salah tentang kajian Nabi. Allah menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan menambah cinta Nabi kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berkumpul dengan beliau di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiyah wa kulli liyatin shalihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bil 'ilmi wa bi 'alimina alladhi yanfa'una wa bi fadlika wa bi ajrina wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wa fiqhu mimma taqdi qawlan wa fi'lan karaman wa rizqna kulla halalan darika wa ila akhiya wa la naqta bil khair wa la syarr. Rabbana muslimina kulla syukur wa fi rabbi ridhika al-uyun wa qad ya'la rabbana wa nabiyyu wa qad atana rusulun minhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.